Keesokan harinya, mobil Ivan baru saja tiba di depan sekolah Kelvin. Jika sebelumnya Ivan hanya akan menunggu di mobil, kali ini berbeda, karena identitasnya sudah diketahui oleh banyak orang tua siswa. Ivan tidak lagi terlihat ragu untuk turun dari mobil dan mengantar Kelvin sampai di depan pintu gerbang. "Sayang, belajar yang giat ya," ucap Nabila sambil mengecup kening Kelvin. "Siap, Ibu," jawab Kelvin sambil tersenyum kepada Nabila. Ivan mengecup kening Kelvin, dia lalu memandangi wajah Kelvin. "Taklukkan semua anak perempuan di sekolah ini," sahut Kelvin menyambung ucapan Ivan. Ivan tersenyum, ditemani Nabila, mereka memandangi Kelvin yang berjalan memasuki halaman sekolah. "Ivan, Nabila." Terdengar suara seorang wanita memanggil nama mereka berdua. Ivan dan Nabila langsung tersenyum begitu melihat wanita yang memanggil mereka adalah Emma yang sudah resmi menjabat sebagai kepala sekolah baru yayasan ini. Ciara yang datang bersama Emma langsung menyapa Ivan dan Nabila, dia lalu berlari mengejar Kelvin yang baru saja memasuki halaman sekolah. "Bibi Emma, kamu terlihat sangat cantik," balas Nabila begitu melihat Emma yang memanggil mereka berdua tiba dengan setelan pakaian yang formal. "Terima kasih atas pujianmu, aku benar-benar tidak menyangka karena bisa kembali bekerja di masa pensiunku," ucap Emma. "Maaf Bibi, sepertinya aku dan ibuku sudah merepotkan Bibi," ujar Ivan sambil menundukkan kepalanya. Emma tertawa kecil mendengar ucapan Ivan. "Ivan, maksud ucapanku tidak seperti itu, justru aku merasa bangga, karena ketua yayasan sekolah elit dan CEO muda ternama memintaku untuk kembali bekerja, itu artinya kemampuanku telah diakui oleh dua tokoh besar di Jakarta," jawab Emma sambil menepuk halus lengan Ivan. Ivan dan Nabila tersenyum, mereka merasa senang melihat Emma yang tampak sangat bersemangat. "Baiklah, nanti kita lanjutkan bicaranya, aku tidak mau terlambat di hari pertamaku sebagai kepala sekolah, bukankah begitu Tuan CEO?" Ivan tersenyum lembut, dia menganggukkan kepalanya memandangi Emma yang berjalan masuk ke dalam sekolah. Ivan dan Nabila yang hendak pergi menuju mobil mereka kembali berhenti, kini kelompok ibu-ibu yang kemarin membenci Nabila datang menghampiri mereka berdua. "Pak Ivan, terima kasih, tidak hanya memaafkan kami, Anda juga berencana membantu bisnis para suami kami," ucap salah satu dari mereka. Ibu-ibu yang lain melakukan hal serupa, dia ikut berterima kasih kepada Ivan. "Sama-sama," jawab Ivan singkat sambil tersenyum kepada mereka. Kelompok ibu-ibu itu lalu menghampiri Nabila, mereka kembali meminta maaf atas sikap mereka selama ini kepada Nabila. "Nabila, kami benar-benar menyesal karena telah melakukan perbuatan tercela kepadamu, semakin aku mengingat kejadian itu, semakin malu aku kepada diriku sendiri," ucap ibu siswa yang berada di depan Nabila. Ibu-ibu yang lain juga sama, mereka satu persatu menyampaikan permintaan maaf mereka kepada Nabila. "Mari lupakan masalah itu, aku yang akan balik merasa bersalah jika kalian terus-menerus meminta maaf kepadaku," ujar Nabila sambil tersenyum kepada mereka. Kelompok ibu-ibu itu lalu pamit undur diri kepada Ivan dan Nabila. Setelah kelompok ibu-ibu itu pergi, Ivan dan Nabila kembali ke mobil dan pergi meninggalkan sekolah Kelvin menuju Tower Barata Corp. "Thalia ditangkap polisi," ucap Friska yang langsung terduduk lemas. Friska saat ini berada di rumah sakit tempat Daryl dirawat. Pagi ini, dia sudah membuat janji dengan kedua orang tuanya untuk melihat kondisi Daryl. Namun baru saja dia tiba di rumah sakit, salah seorang sahabatnya yang juga sahabat Thalia tiba-tiba menghubunginya dan mengatakan jika Thalia ditangkap oleh pihak kepolisian. "Lia, semalam aku mengunjunginya, dia terus meminta untuk bertemu denganmu," kata Kemal yang merupakan sahabat lama Friska dan Thalia. Aku sedang berada di luar kota karena urusan pekerjaan, mungkin aku akan bertemu dengannya nanti," jawab Friska gugup. "Baiklah,
Akan kusampaikan itu kepada Thalia jika aku berkesempatan untuk mengunjungi dia lagi, ucap Kemal. Kemal, apakah kamu tahu mengapa Thalia ditahan? Tanya Friska penasaran. Kemal terdiam sejenak, dia lalu terdengar menghela nafasnya panjang. Dia terbukti menggelapkan dana yayasan tempatnya bekerja, dia juga melakukan tindakan perundungan kepada siswanya sendiri, dan yang lebih parahnya, desas-desus mengatakan jika dia berselingkuh dengan kepala sekolahnya yang sudah memiliki anak dan istri, jelas Kemal kepada Friska. Mata Friska terbelalak mendengar apa yang baru saja Kemal sampaikan kepadanya. Bah, bagaimana dengan kabar kepala sekolah itu? Tanya Friska lagi. Aku tidak tahu jika ini bisa dipercaya atau tidak. Menurut desas-desus yang ada di sini, kepala sekolah itu pindah ke luar negeri bersama anak dan istrinya. Aku bisa memaklumi jika kabar itu benar, setelah berbuat onar di yayasan milik grup Barata Cipta Abadi, tentu tidak akan ada sekolah di Indonesia yang berniat menerima orang itu, jawab Kemal. Oh, ucap Friska singkat. Mengapa kamu bertanya tentang kepala sekolah itu, apakah kamu mengenalnya? Tanya Kemal yang merasa aneh karena Friska ikut menanyakan nasib kepala sekolah Thalia, dan bukan fokus membahas Thalia. Ah, aku tidak mengenalnya, aku hanya penasaran dengan nasibnya, ujar Friska. Dia terpaksa menyangkal fakta jika dia adalah orang yang telah mengenalkan Thalia ke Dani. Sepertinya Thalia akan mendekam di balik jeruji dalam waktu yang lama. Baiklah. Kabari aku jika kamu sudah kembali di Jakarta, mungkin kita bisa mengunjungi Thalia bersama-sama, kata Kemal. Tentu saja, ujar Friska yang lalu mengakhiri panggilan telepon mereka. Thalia, kamu benar-benar ceroboh, batin Friska sambil memandangi layar ponselnya. Friska sedikit cemas, dia takut jika Thalia akan menyebut namanya saat penyelidikan berlangsung. Apakah kamu sudah bertemu dengan Paman Henry? Tanya Aditya yang baru saja tiba di rumah sakit bersama Vina. Friska yang kepalanya masih memikirkan nasib Thalia tidak langsung menjawab pertanyaan Aditya, dia hanya terdiam sambil memandangi wajah ayahnya. Friska, ada apa? Tanya Vina yang merasa heran dengan sikap putrinya. Friska sontak kembali tersadar saat mendengar suara ibunya, Ayah, Ibu, sejak kapan kalian tiba? Tanya Friska. Aditya dan Vina saling menatap, mereka berdua semakin cemas melihat putri mereka yang seolah tidak menyadari keberadaan mereka. Friska, ada apa? Aditya yang penasaran kembali bertanya. Vina yang berdiri di sampingnya tampak memandangi wajah Friska dengan cemas. Friska tersenyum, dia lalu menghela nafasnya pelan, maafkan aku ayah, aku hanya memikirkan tentang kerjaanku yang menumpuk di kantor, jawabnya. Hah? Ternyata karena kerjaan, ayo kita pergi menemui Paman Henry dan Tante Meisha, aku juga baru mendapat kabar jika Daryl baru saja siuman, ucap Vina bernafas lega. Friska mengangguk pelan, mereka bertiga lalu pergi menuju kamar Daryl dirawat. Henry. Siapa yang melakukan ini? Ucap Aditya yang sangat terkejut ketika dia melihat kondisi Daryl. Friska dan Vina juga sama, mereka sangat tercengang melihat kondisi Daryl yang dipenuhi perban. Henry menghela nafasnya pelan, dia yang sedang berada di samping tempat tidur Daryl menghampiri Aditya yang baru saja tiba. Ayo duduk dulu, jawabnya singkat mempersilahkan Aditya dan keluarganya untuk duduk di sofa. Aditya dan Vina mengangguk pelan, mereka berdua segera duduk di sofa, sedangkan Friska menghampiri Daryl yang terbaring lemah di tempat tidur. Henry, apakah kamu sudah mengetahui siapa pelakunya? Tanya Aditya kembali. Henry menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak tahu siapa pelakunya, jawabnya singkat. Kamu harus melaporkan ini ke pihak kepolisian, biar mereka yang membantumu mencari pelaku tindak kekerasan ini, seru Aditya dengan penuh amarah. Henry tersenyum kepada Aditya, dia lalu memegang pundak Aditya, tidak usah, aku takut masalah semakin besar jika melibatkan pihak kepolisian. Aditya dan Vina saling menatap,
Dari jawaban Henry yang pasrah, mereka berdua sadar jika ada sesuatu yang coba ditutupi Henry. "Terserah kamu saja, aku yakin kamu sudah mempertimbangkan semuanya," kata Aditya yang tidak berniat lagi terlalu jauh bertanya tentang masalah Daryl. Vina lalu memandangi seluruh ruangan kamar itu. "Henry, mengapa aku tidak melihat Meisha?" tanya Vina. Dia merasa penasaran karena Meisha tidak berada di ruangan itu. Dia pulang ke rumah, dia mungkin kelelahan. Selama Daryl dirawat, Meisha tak pernah sekalipun meninggalkan ruangan ini, ucap Henry. Vina dan Aditya mengangguk pelan, mereka berdua kompak memandangi Daryl. Friska yang berada di dekat mendekatkan wajah ke telinga Daryl. "Daryl, apakah kamu mengingat orang yang sudah membuatmu begini?" Daryl yang tidak bisa berbicara karena rahangnya bergeser hanya bisa mengangguk lemah menjawab pertanyaan Friska. Friska yang tadinya bersikap santai langsung menatap serius wajah Daryl. Dia tahu jika Billy yang merupakan bawahan Ivan ikut terlibat dalam tindak kekerasan ini. Friska lagi-lagi merasa khawatir. Dia tidak mau namanya terseret dalam kasus ini, jika sampai Daryl dan keluarganya memperpanjang masalah ini. "Daryl, dengarkan aku, lebih baik kamu tidak usah melanjutkan kasus ini," ucap Friska. Alis Daryl mengernyit tajam, dia yang baru siuman tampak bertanya-tanya mengapa Friska memintanya untuk diam. "Dari caramu menatapku, aku tahu jika kamu berniat melaporkan mereka," ujar Friska. Dia lalu terdiam selama beberapa detik, mencoba memikirkan cara agar Daryl mau mengikut permintaannya. Friska semakin mendekatkan wajahnya, dia lalu berbisik kepada Daryl. "Daryl, untuk kali ini tolong ikuti permintaanku, aku berjanji akan menginap di hotel bersamamu jika kondisi tubuhmu sudah lebih baik," bisiknya pelan. Mendengar tawaran Friska yang menggiurkan seperti itu membuat Daryl sedikit bersemangat. Dia menganggukkan kepalanya pelan tanda bahwa dia setuju dengan permintaan Friska. Friska tersenyum lega, dia merasa senang karena Daryl mau mengikuti permintaannya. "Henry, bagaimana dengan masalah Nabila dan Putra Gunadi, apakah ada perkembangan?" tanya Aditya kepada Henry. "Kamu tenang saja, aku yakin Gunadi akan menyetujui permintaanku," balas Henry. Aditya dan Vina langsung tersenyum, mereka berdua mulai membayangkan saat penghasil uang mereka kembali ke rumah mereka. Dua orang perawat muda tampak memasuki kamar Daryl. Kedua perawat muda itu datang untuk mengecek kondisi Daryl. Setelah menyapa Henry, Aditya dan Vina, kedua perawat itu mulai melakukan tugas mereka. Beberapa saat kemudian, kedua perawat itu telah selesai, mereka lalu pamit undur diri. Saat mereka hendak pergi meninggalkan ruangan, terdengar salah satu perawat berbicara. "Wah, kira-kira siapa wanita beruntung yang menjadi calon istri tuan muda dari keluarga Barata?" Netizen Indonesia benar-benar digemparkan oleh sosok wanita itu, ujar perawat yang sedang membuka pintu kamar ruangan Daryl. Henry, Aditya, Vina dan Friska sontak dibuat terkejut mendengar ucapan perawat itu. Begitu kedua perawat itu pergi, Friska langsung mengambil ponselnya untuk mengecek melalui sosial media miliknya. "Bukankah ini Nabila?" seru Friska dengan mata membelalak. Dia lalu menghampiri kedua orang tuanya untuk menunjukkan video di layar ponselnya. Aditya, Vina dan Henry memandangi layar ponsel Friska. Mereka semua terkejut melihat video Ivan yang sedang tersenyum saat wajahnya sedang dibersihkan dengan tisu oleh seorang wanita. Walaupun wajah wanita itu ditutupi menggunakan emot hati, Aditya dan Vina yang sudah tinggal lama dengan Nabila langsung dapat mengenali jika sosok wanita yang berada di video itu adalah Nabila. "Apakah kalian yakin jika wanita ini adalah Nabila?" tanya Henry. "Iya, kami yakin jika wanita ini adalah Nabila," jawab Aditya sambil menganggukkan kepalanya. Vina juga mengatakan hal serupa, dia juga yakin jika wanita di dalam video itu adalah Nabila. Henry langsung naik pitam, video yang beredar viral di sosial media menjadi bukti jika Gunadi tidak menggubris ucapannya.
Dasar Gunadi brengsek, dia mengabaikan ucapanku. Teriak Henry yang terlihat sangat marah. Dia beranjak dari duduknya dan berjalan menuju jendela, matanya tampak menatap tajam gedung-gedung bertingkat yang berada di samping rumah sakit, pikirannya dipenuhi wajah Gunadi yang mungkin saat ini sedang tertawa mengejeknya. Aditya bangkit dari duduknya, dia menghampiri Henry yang berdiri di dekat jendela. "Henry, apa tindakanmu selanjutnya?" tanya Aditya. Henry yang harga dirinya sedang terluka tidak menjawab pertanyaan Aditya, sambil berkacak pinggang, kepalanya terus memikirkan cara untuk membuat Gunadi malu karena sudah mengabaikan ucapannya. Friska dan Vina saling menatap, mereka berdua menunggu jawaban Henry, sedangkan Daryl yang juga mendengar itu langsung tersenyum, dia tahu jika ayahnya tidak akan tinggal diam setelah melihat berita ini. Untuk beberapa saat, suasana ruangan itu menjadi hening, mata mereka semua tertuju kepada Henry. Setelah beberapa menit berlalu, Henry terlihat tersenyum, dia akhirnya menemukan cara untuk membuat Gunadi malu. "Sepertinya aku tahu apa yang harus aku lakukan," ujar Henry sambil tersenyum menyeringai. Dia lalu merogoh ponselnya dari saku celananya, dia membuka kontak ponselnya dan tampak mencari nama seseorang. "Ini dia," seru Henry bersemangat, dia lalu menghubungi nomor yang tertera di ponselnya. "Tut. Halo Henry," jawab pria yang dihubungi Henry. "Jadi kapan rencanamu ke Bogor?" tanya Ivan kepada David. Mereka tampak mengobrol santai di ruangan Ivan setelah mereka berdua menyelesaikan penunjukan David sebagai kontraktor yang menangani proyek rumah elit milik perusahaan Ivan. Di ruangan yang sama, Nadine yang datang menemani David sedang asyik berbicara dengan Nabila. Ivan yang sesekali melirik ke arah mereka dapat melihat kedekatan yang terjalin antara Nadine dan Nabila. Mungkin 3 hari lagi Pak Ivan, jawab David sopan. "Hah? David, sudah kukatakan untuk berhenti memanggilku dengan sebutan formal seperti itu, bahkan istrimu tadi langsung memanggil namaku tanpa embel-embel kata Pak sepertimu," ucap Ivan sambil menghela nafasnya. "Baiklah, aku akan menuruti perkataan bosku," jawab David sambil mengacungkan jempolnya ke Ivan. "Ah, sialan, panggilan bos malah akan membuatku semakin risih," balas Ivan yang langsung disambut tawa keduanya. "Bagaimana dengan Nadine? Apakah kamu juga akan mengajaknya ke sana?" tanya Ivan. "Tidak. Jika aku mengajak Nadine, aku tidak bisa fokus karena akan terus memikirkan putriku," ucap David. Bukankah Bibi Emma tinggal bersama kalian?" tanya Ivan lagi. "Hahaha, bro. Ibuku sudah merawatku dari kecil hingga dewasa, selama aku dan istriku masih bisa, aku tidak akan menjadi anak durhaka dengan meminta ibuku untuk mengurus putraku," jawab David sambil tertawa. Ivan langsung bertepuk tangan mendengar jawaban David, dia mengagumi cara berpikir David yang seperti itu. "Kamu adalah anak sekaligus ayah yang luar biasa," ucap Ivan memuji David. Saat Ivan dan David kembali mengobrol, tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh suara Nadine. "Oh, kalian berdua viral," seru Nadine dengan suara lantang. Ivan dan David sontak menoleh ke tempat Nadine dan Nabila berada. "Ada apa sayang?" tanya David. Nadine beranjak dari duduknya, dia lalu menghampiri David dan Ivan yang berada tidak jauh dari sofa tempatnya duduk. "Ivan, coba lihat ini," seru Nadine sambil menyerahkan ponsel miliknya ke Ivan. David yang berada di dekat Ivan juga segera memandangi ponsel Nadine yang berada di tangan Ivan. "What? Siapa yang merekam ini?" tanya Ivan begitu melihat video Nabila sewaktu berada di sekolah kemarin. David yang ikut melihat video itu langsung tertawa, sedangkan Nabila yang sudah terlebih dahulu melihat video itu tampak panik. Dari sudut pengambilannya, yang mengambil video itu bukanlah salah satu orang tua siswa, sela Nadine. Ivan mengangguk setuju, dia sepakat dengan apa yang dikatakan Nadine. "Lalu, siapa yang mengambil video ini?" tanya Nabila.
Ivan terdiam sejenak, dia kembali mengingat momen ketika dia berada di kelas Kelvin. Ah, aku tahu siapa pelakunya.